menghitung napas, meresapi anugerah. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan harian yang melelahkan, lalu benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda? Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang sejuk masuk melalui rongga hidung, mengisi paru-paru, lalu hembuskan perlahan. Letakkan tangan Anda di dada. Rasakan denyut jantung yang berdetak konstan, teratur, tanpa pernah meminta cuti atau beristirahat sedetik pun. Mulai dari napas yang kita hirup setiap detiknya, denyut jantung yang berdetak dengan teratur setiap detiknya. Bagaimana aliran darah memberikan zat-zat penting untuk setiap sel di seluruh bagian tubuh kita setiap detiknya, mata kita, penciuman, pendengaran, dan semua indera yang berfungsi dengan baik setiap detiknya. Hanyalah sebagian kecil dari semua nikmatnya yang mampu kita rasakan. Seringkali, kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup ini tentang apa yang belum kita miliki. Kita merasa kekurangan karena saldo tabungan belum sesuai target, mobil impian belum terbeli, atau karir yang belum mencapai puncak. Tanpa sadar, kita mengabaikan kemewahan terbesar yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak lahir, kehidupan itu sendiri. Mari kita bedah sejenak betapa luar biasanya sistem otomatis yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita. Keajaiban yang terjadi setiap detik di dalam tubuh kita. Tubuh manusia adalah mahakarya biologi yang paling canggih. Bayangkan sebuah pabrik raksasa yang tidak pernah tidur, bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa pernah mogok kerja. Sistem pernapasan, oksigen kehidupan setiap detik, paru-paru kita menyaring udara, mengambil oksigen, dan memasukkannya ke dalam aliran darah. Tanpa oksigen, otak kita hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Namun, kita tidak pernah harus mengingatkan diri sendiri untuk bernapas saat sedang tidur. Semuanya berjalan secara otomatis atas izinnya. Mesin pompa tanpa henti, jantung-jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Ia memompa ribuan galon darah melalui puluhan ribu mil pembuluh darah. Bayangkan jika Anda harus memompa air sebanyak itu secara manual setiap hari, tangan Anda pasti akan hancur kelelahan. Tapi jantung kita melakukannya dengan tenang, setia, dan tanpa pamrih. Logistik seluler. Aliran darah tidak hanya mengalir begitu saja. Ia adalah kurir super sibuk yang mengantar nutrisi, vitamin, dan oksigen ke miliaran sel di ujung kepala hingga ujung kaki, sekaligus mengangkut sampah metabolisme untuk dibuang. Pintu gerbang dunia, panca indera. Coba bayangkan betapa sunyi dan hampa hidup jika kita kehilangan salah satu darinya. Mata kita yang bisa melihat keindahan warna senja, telinga yang mendengar suara tawa anak-anak, hidung yang mengenali aroma masakan rumah, lidah yang mengecap manisnya buah, dan kulit yang merasakan sentuhan lembut orang terkasih. Semua itu bekerja secara simultan, memberikan kita pengalaman hidup yang utuh. Jika seluruh fungsi tubuh ini harus kita bayar dengan uang, berapa harga yang harus kita keluarkan setiap detiknya? Jawabannya, tidak terhingga. Kita bangkrut seketika jika Tuhan meminta bayaran atas detak jantung atau udara yang kita hirup. Lingkaran cinta, keluarga dan orang-orang tercinta. Nikmat Tuhan tidak berhenti di dalam batas kulit tubuh kita. Ia meluas keluar, menyentuh ranah sosial dan emosional kita. Orang-orang yang kita cintai, keluarga, dan sahabat adalah penopang jiwa kita. Di dunia yang seringkali kejam dan penuh tekanan ini, memiliki tempat untuk pulang adalah sebuah anugerah yang tidak ada tandingannya. Bayangkan senyuman pasangan hidup setelah hari yang melelahkan. Bayangkan pelukan hangat anak-anak yang menyambut kita di depan pintu. Bayangkan keberadaan seorang ibu atau ayah yang selalu mendoakan kita dalam sujud malam mereka. Bayangkan sahabat yang tetap tinggal ketika dunia sedang memunggungi kita. Mereka adalah warna-warna yang melukis kanvas kehidupan kita. Sayangnya,
kita sering baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah mereka pergi. Kita sering menganggap kehadiran mereka sebagai sesuatu yang lumrah, taken for granted. Padahal, setiap detik bersama mereka adalah waktu pinjaman yang tidak akan pernah bisa diulang. Kesehatan, mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Ada sebuah adagium terkenal, kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Ketika kita flu, hidung tersumbat, dan tenggorokan sakit, tiba-tiba kita menyadari betapa berharganya kemampuan bernapas dengan lega. Ketika kita hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit, kita baru merindukan nikmatnya berjalan, berlari, atau sekadar duduk menikmati secangkir kopi di pagi hari. Kondisi kesehatan, baik fisik maupun mental, adalah fondasi dari segalanya. Tanpa kesehatan, harta sebanyak apapun kehilangan makna. Bangunan megah, mobil mewah, dan jabatan tinggi tidak akan ada artinya jika tubuh tidak mampu menikmatinya. Maka, bangun di pagi hari tanpa rasa sakit di badan adalah sebuah kemenangan besar yang patut disyukuri. Seni menghadirkan syukur dalam keseharian. Bersyukur bukanlah sekadar kata-kata, Alhamdulillah, atau terima kasih Tuhan, yang diucapkan secara otomatis tanpa penghayatan. Syukur adalah sebuah keadaan mental, state of mind, sebuah sudut pandang yang melihat hidup dari kacamata kelimpahan, bukan kekurangan. Bagaimana cara kita melatih diri agar lebih peka terhadap nikmat-nikmat kecil ini? Mulai hari dengan kesadaran penuh, mindfulness saat bangun tidur. Sebelum membuka media sosial atau memikirkan daftar pekerjaan, ambil waktu 1 menit saja. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan terima kasih karena Anda masih diberi kesempatan hidup hari ini. Sadari bahwa hari ini adalah bonus waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kurangi mengeluh, perbanyak mengamati. Setiap kali keluhan hendak keluar dari mulut kita, misalnya mengeluh tentang macet, cuaca panas, atau makanan yang kurang enak, segera alihkan perhatian. Ingatlah bahwa di luar sana, ada orang yang sedang berjuang untuk bisa bernapas dengan alat bantu, atau seseorang yang kelaparan tanpa tahu di mana ia akan tidur malam ini. Ucapkan terima kasih kepada orang terdekat. Jangan menunggu momen ulang tahun atau hari raya untuk mengapresiasi keluarga dan orang-orang tercinta. Katakan, aku bersyukur ada kamu dalam hidupku, hari ini juga. Peluk mereka, hargai keberadaan mereka. Merawat anugerah tubuh, bentuk syukur atas nikmat kesehatan dan fungsi tubuh yang baik adalah dengan merawatnya. Berikan tubuh ini makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, hindari hal-hal yang merusak, dan gunakan tubuh ini untuk melakukan kebaikan. Penutup, waktu yang terus berjalan. Waktu terus berputar, dan detik demi detik yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Usia kita terus berkurang, sementara jatah napas kita di dunia ini semakin menipis. Pertanyaannya sekarang, akan kita habiskan untuk apa sisa waktu ini? Apakah kita akan terus-menerus mengeluhkan hal-hal remeh yang tidak kita miliki, sementara kita mengabaikan samudera nikmat yang sedang membanjiri diri kita setiap detiknya? Mari tundukkan hati sejenak. Lepaskan sejenak beban dunia. Tarik napas, rasakan detak jantung Anda, dan katakan dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih atas napas ini, hidup ini, kesehatan ini, dan orang-orang terkasih di sekitarku. Cukuplah Engkau saja pelindungku, dan aku adalah hamba MU yang bersyukur." Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak cinta dan rasa syukur yang mampu kita rasakan di setiap detiknya.